Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa teori tentang pragmatik yang telah saya dapatkan dari perkuliahan mata kuliah pragmatik. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini, terutama kepada dosen pengampu mata kuliah pragmatik, yaitu Bapak Ruli Agung Yudiantara MPD dan Bapak Haji Fahri Hamdani SS MHum MRes PhD. Perkenalkan, saya Irma Erliana dengan NIM 12221200032, kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A. Pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian linguistik dan pengertian pragmatik. Nah, secara umum linguistik ini dikenal sebagai ilmu yang mengkaji bahasa. Jadi ilmu yang objeknya itu adalah bahasa. Krida Laksana pada tahun 1983 menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu yang mempelajari, menelaah dan mengkaji konsep bahasa serta seluk-beluk bahasa, yakni bahasa secara umum yang dimiliki manusia sebagai alat komunikasi. Nah, kata linguistik sendiri itu berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa dan linguistik yang berarti ilmu bahasa. Sementara itu, pragmatik adalah ilmu makna yang berkaitan dengan situasi ujar. Zamzami mengutip dari pernyataan Levinson menyebutkan bahwa pragmatik merupakan kajian pemakaian bahasa yang tidak terlepas dari konteks pemakainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tindak tutur. Nah, tindak tutur sendiri dikemukakan oleh John Langshaw Austin pada tahun 1962 dalam bukunya How to Do Things with Words. Nah, kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh muridnya yang bernama Searle pada tahun 1979, dan sejak saat itu pemikiran keduanya mendominasi studi bahasa dalam kajian pragmatik kayak gitu. Tindak tutur sendiri merupakan kegiatan komunikasi antara penutur dan petutur dengan menggunakan media bahasa. Sebelum konsep tindak tutur itu muncul, para ahli bahasa itu menempatkan bahasa itu sebagai penggambaran suatu situasi atau peristiwa. Nah, dengan konsep seperti itu, ini berarti bahwa setiap pernyataan dalam suatu bahasa itu memiliki konsep benar atau salah. Di sisi lain, Austin menolak gagasan pernyataan berdasarkan fakta empiris. Nah, di mana ujaran suatu bahasa itu dikaitkan dengan nilai benar atau salah. Itu tidak semua pernyataan dapat dibuktikan dengan kondisi kebenaran gitu, seperti suatu larangan kayak jangan membuka pintu. Nah, ujaran tersebut tidak memiliki keterkaitan atau tidak memiliki prinsip kebenaran karena merupakan sebuah larangan gitu. Tidak bisa dikatakan ujaran tersebut benar atau salah kayak gitu. Nah, Austin membagi tindak tutur ini menjadi dua bagian. Kategori pertama itu ada ucapan konstan, adalah mengatakan sesuatu yang memiliki sifat benar atau salah atau sesuai konsep pertama sebelum ada bantahan kalau semua ujaran itu memiliki prinsip kebenaran. Yang kedua adalah itu tuturan performatif, yaitu tuturan yang tidak menjelaskan atau melaporkan atau menegaskan apapun, bukan benar atau salah, dan menuturkan kalimat adalah. Atau bagian dari melakukan sebuah tindakan.
yang sekali lagi biasanya bukan dideskripsikan sebagai ucapan sesuatu kayak gitu, kayak contoh yang telah disampaikan. Yang selanjutnya itu ada tindakan lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Nah, ketiga tindakan ini terjadi ketika ucapan, ketika bahasa diucapkan atau diujarkan. Tindak lokusi adalah tindak mengatakan sesuatu, sementara tindakan kedua adalah tindak lokusi, yaitu tindakan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang telah dikatakan. Nah, sementara itu yang ketiga itu ada perlokusi, yaitu tindakan atau keadaan pikiran yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari mengatakan sesuatu itu. Nah, contohnya ketika ada dua orang sahabat yang sedang mengobrol, misal kata si A namanya sebutlah Hana, dan yang kedua namanya Hanin, kayak gitu. Kata Hana pada Hanin, hari Sabtu kamu ada acara? Kata Hanin, belum ada rencana apapun. Akan kemana kita Sabtu ini? Ucap Hanin. Nah, lokusi dari percakapan tersebut adalah ucapan si A, yaitu Hanin, hari Sabtu kamu ada acara, kayak gitu. Dan ilokusinya si A memiliki maksud dari ucapannya. Si A itu memiliki maksud mengajak si B dari ucapannya tersebut gitu, mengajak melakukan sesuatu di hari Sabtu tersebut gitu. Nah, dengan jawaban Hanin yang menyatakan belum ada rencana apapun, akan kemana kita Sabtu ini. Nah, artinya perlokusi dari percakapan tersebut tercapai gitu. Selanjutnya ada tindak tutur prinsip Maxim Gretsch. Nah, prinsip Maxim Gretsch ini adalah sebuah konsep dalam pragmatik yang dikemukakan oleh filsuf bahasa, yaitu H. Paul Gretsch. Prinsip ini menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai manusia secara umum berusaha untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien. Nah, Gretsch ini berargumen bahwa dalam percakapan kita biasanya bekerja sama untuk mencapai pemahaman yang saling menguntungkan. Gretsch ini membagi maksim ini ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada maksim kuantitas atau disebut maxim of quantity. Nah, maksim kuantitas ini mengharuskan setiap penutur memberikan kontribusi secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan lawan bicaranya. Contoh, ketika seseorang menanyakan jam berapa sekarang? Nah, yang si B mengatakan sekarang menunjukkan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, dengan si B mengatakan demikian, berarti dia mengikuti prinsip maksim quantity, maksim kuantitas. Berbeda jika si B mengatakan menjawab kira-kira sekarang jam 13.00 atau lebih, karena matahari sudah lewat dari atas kepala. Nah, kata yang jawaban kedua ini tidak sesuai dengan prinsip maksim kuantitas. Nah, yang kedua itu ada maksim kualitas atau maksim of quality. Nah, berdasarkan maksim kualitas, penutur harus mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya dan jelas serta tidak membuat lawan bicara bingung. Contoh, ada dua pembicara. Nah, pembicara satu menyatakan, bagaimana pendapatmu mengenai taman bunga baru di pusat kota? Nah, pembicara dua ini menjawab, taman bunga baru di pusat kota sangat ramai. Namun, walaupun begitu, keindahannya memang luar biasa. Setelah kemarin saya mengunjunginya. Gitu. Nah, ini
jawaban pertama pembicara 2 sudah sesuai dengan maxim of quality. Nah, berbeda jika si B ini menjawab, saya kemarin baru mengunjunginya, kalau tidak salah di sana ramai sekali. Nah, dengan jawaban kedua ini berarti si B ini melanggar prinsip maksim kualitas. Yang ketiga ada maksim relevansi atau maksim of relevancy. Sesuai katanya, maksim ini harus sesuai dengan apa yang dibicarakan lawan bicara gitu. Jadi berdasarkan maksim relevansi, penutur harus memberikan kontribusi yang relevan dengan situasi percakapan yang dilakukan. Contohnya, pembicara 1 menanyakan berapa lama waktu permainan bola basket berlangsung gitu. Pembicara 2 menjawab, waktu permainan bola basket 4 kali 10 menit kalau mengikuti pedoman internasional. Nah, jawaban ini sudah sesuai dengan maxim of relevance karena sama-sama membicarakan waktu lamanya permainan basket. Berbeda jika si B ini menjawab 1 jam pelajaran, bukankah itu sangat lama? Nah, jika si B menjawab demikian, itu sudah melanggar maksim relevansi karena tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan pembicara pertama gitu. Yang terakhir ada maksim of manner, nah, atau disebut juga maksim tata krama. Nah, maksim tata krama ini sesuai dengan namanya, yaitu harus sesuai dengan hal-hal yang dikatakan. Jadi setiap penutur pembicara dengan jelas, tanpa kegelapan atau ambigu, ringkas dan tertib dalam memberikan informasi agar mudah untuk dipahami oleh lawannya gitu. Contohnya, ketika pembicara 1 mengatakan, katanya Rio memiliki mobil baru, warna apa mobilnya? Gitu. Pembicara 2 mengatakan, mobil baru Rio berwarna merah. Nah, ketika pembicara 2 menjawab demikian, itu sudah memenuhi prinsip maksim of manner. Nah, berbeda jika pembicara 2 ini mengatakan kendaraan roda 4 itu berwarna seperti darah. Nah, hal tersebut bisa menjadikan pembicaraan mereka tidak nyambung dan ambigu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Sekiranya kajian ini sangat penting untuk kita pahami, karena dengan memahami pragmatik, komunikasi yang dilakukan akan lebih efektif, mencegah miskomunikasi antar penutur satu dengan penutur lainnya, dapat menyesuaikan diri dengan konteks ketika kita berbicara, serta membangun hubungan satu sama lain dengan baik kayak gitu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.